Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ernasi dengan NIM 1906117 dari Program Studi Administrasi Pendidikan kelas 6A. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review buku untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Cucu Surahman MAG MPD dengan tema Islam dan Kebudayaan mengenai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selamat menyaksikan. Buku yang saya gunakan merupakan electronic book berbentuk soft copy, di mana saya mendapatkan buku ini secara online melalui situs Google yang berjudul Pro Kontra Maulid Nabi Mencari Titik Kesepahaman yang ditulis oleh Isnan Ansori. Buku ini diterbitkan pada tahun 2018 oleh Rumah Fikih Publishing di Jakarta Selatan dengan jumlah halaman sebanyak 76 halaman. Isnan Ansori LCMAG lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 28 September 1987. Beliau menggeluti dunia dakwah dan akademik sebagai peneliti, penulis, dan tenaga pengajar atau dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Dirasat Islamiyah Al-Hikmah, Bangka, Jakarta, dan sebagai peneliti di Rumah Fikih Indonesia. Beberapa karya tulis buku yang telah beliau publikasikan diantaranya, yang pertama itu ada Jika Semua Memiliki Dalil, Bagaimana Aku Bersikap. Kemudian yang kedua itu ada Mengenal Ilmu-Ilmu Syar'i, Mengukur Skala Prioritas Dalam Belajar Islam. Kemudian yang ketiga itu ada tentang fikih puasa, Ringkasan Fikih Perbandingan Mazhab. Yang keempat itu ada 4 ritual ibadah menurut mazhab fikih. Yang kelima itu ada Ilmu Ushul Fikih, Mengenal Dasar-Dasar Hukum Islam. Serta beliau juga telah mempublikasikan beberapa judul makalah dalam jurnal ilmiah SIU Dirasat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta, seperti diantaranya yang pertama itu ada Mantuk dan Mafhum dalam Studi Ilmu Al-Quran dan Ilmu Ushul Fikih. Kemudian yang kedua itu ada Kontribusi Studi Antropologi, Hukum Islam, Pengembangan Hukum Islam dalam Al-Quran. Dan yang ketiga itu ada Demokrasi dalam Al-Quran, Kajian atas Tafsir Al-Manar, karya Rashid Ridha. Secara keseluruhan, buku ini terbagi menjadi 3 subbahasan yang terdiri dari yang pertama itu ada pengertian Maulid Nabi Muhammad SAW ditinjau dari 6 sudut pandang kitab Maulid. Di antaranya yang pertama itu ada kitab Maulid Al-Barzanji, kemudian yang kedua itu ada kitab Maulid Syaraful Anam, yang ketiga itu ada kitab Maulid Ad-Diba, kemudian yang keempat itu ada kitab Qasidah Burda, yang kelima itu ada kitab Adiyah Alami, dan yang keenam itu ada kitab Maulid Al-Azhar. Subbahasan yang kedua dalam buku ini membahas mengenai mazhab dalam hukum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, di mana dalam hal ini dibahas sudut pandang para ulama yang terpecah menjadi 2 kelompok dalam menyikapi hukum peringatan atau ihtifal Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu antara melarang dan memperbolehkannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa melakukan amalan-amalan atau ibadah-ibadah mutlak seperti membaca sholawat, membaca Al-Quran, sodakoh, dan sebagainya pada bulan Rabiul Awal atas sebab bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah perkara yang boleh dilakukan. Akan tetapi, sebagian para ulama berpendapat bahwa peringatan Maulid Nabi adalah bid'ah yang terlarang. Subbahasan ketiga yaitu membahas mengenai pro kontra hukum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, penulis menguraikan dengan mengawali argumentasi dari pihak yang menolak Maulid Nabi dan selanjutnya ditanggapi oleh pihak yang mengamalkannya. Nah, pro kontra hukum peringatan Maulid Nabi ini terdiri dari beberapa gugatan, diantaranya yang pertama itu bahwa dia mengatakan Maulid Nabi ini antara ibadah versus tradisi, di mana pihak yang menolak perayaan Maulid Nabi ini sering berargumentasi bahwa Maulid Nabi adalah ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Padahal hukum asal ibadah adalah haram atau tauqif yang memerlukan dalil khusus, dan dalam hal ini tidak ditemukan dalil spesifik yang mensyariatkan peringatan Maulid Nabi itu sendiri. Selanjutnya ditanggapi oleh pihak yang mengamalkannya bahwa Maulid Nabi ini pada hakikatnya bukanlah ibadah, namun semata tradisi atau adat. Dan sebagaimana diketahui bahwa hukum asal dari tradisi kebiasaan manusia adalah mubah selama tidak ditemukan dalil eksplisit yang mengharamkannya, dan karenanya pada dasarnya suatu tradisi tidak memerlukan dalil khusus dan spesifik.
Gugatan yang kedua yaitu ada yang mengatakan bahwa peringatan Maulid ini adalah sebuah bid'ah sayyah dan bid'ah hasanah. Nah, di mana pihak yang menolak ini berargumentasi bahwa peringatan Maulid Nabi adalah perkara yang diada-adakan setelah masa Rasulullah SAW atau disebut dengan bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian argumentasi tersebut ditanggapi oleh pihak yang mengamalkannya bahwa tidak setiap bid'ah adalah sesat dan terlarang. Selama bid'ah atau perkara baru tersebut berkesesuaian dengan sunnah Nabi dalam arti mendukung tujuan-tujuan syariat, maka bid'ah tersebut dikategorikan sebagai bid'ah hasanah. Kemudian untuk gugatan yang ketiga, bahwa ada yang mengatakan peringatan Maulid Nabi ini bukan praktik salaf, di mana pihak yang menolak berargumentasi bahwa peringatan Maulid Nabi ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat serta 3 generasi salaf. Dan jika memperingati Maulid itu baik, pasti sudah dilakukan oleh mereka. Kemudian argumentasi tersebut ditanggapi oleh pihak yang mengamalkannya, bahwa apa yang tidak dilakukan oleh Nabi tidak otomatis terlarang atas umat. Dan terkait kaidah jika Maulid itu baik, maka pastilah generasi salaf sudah melakukannya, tidaklah bisa menjadi dasar untuk mengharamkan secara otomatis hal yang baru dan tidak dilakukan oleh generasi salaf seperti peringatan Maulid Nabi ini. Kemudian gugatan yang keempat ada yang mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi ini merupakan teori dari Raja Syiah dan versus Raja dan ulama Ahlu Sunnah. Nah, di mana pihak yang menolak ini berargumentasi bahwa tradisi Maulid ini diciptakan untuk pertama kalinya oleh kelompok sesat menyimpang, yaitu penguasa Fatimiyah yang bernama Al-Mu'izz Lidiniyah Al-Ubaidi dari dinasti Ubaidiyah yang berakidahkan Syiah Batiniyah pada abad keempat Hijriah. Dan karena ini merupakan tradisi dari orang-orang yang sesat, maka tidak pantas orang mukmin melestarikan tradisi tersebut. Nah, maka argumentasi tersebut juga ditanggapi oleh pihak yang mengamalkannya bahwa fakta sejarah yang pertama kali melakukan tradisi Maulid Nabi adalah kelompok Fatimiyah ini masih diperdebatkan. Dalam arti fakta tersebut tidak bisa menjadi satu-satunya bukti bahwa peringatan Maulid Nabi ini berasal dari tradisi kelompok yang sesat. Nah, setidaknya terdapat beberapa teori lain terkait siapa yang pertama kalinya menetapkan tradisi Maulid Nabi tersebut. Namun, di samping teori tradisi Fatimiyah itu pun, kalau misalnya benar yang menciptakan pertama kali tradisi tersebut adalah kaum tersebut, itu pun tidak secara otomatis menjadikan tradisi Maulid Nabi ini terlarang untuk dilakukan, karena di mana umat Islam Ahlu Sunnah ini mengisi tradisi Maulid Nabi itu dengan memuji sahabat di samping memuji Nabi Muhammad SAW, dan juga tidak menuhankan Nabi Muhammad SAW sebagaimana orang Nasrani itu menuhankan Yesus atau Nabi Isa. Kemudian untuk gugatan yang selanjutnya, gugatan kelima, ada yang mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi ini adalah sebuah kemungkaran dalam peringatan Maulid. Nah, di mana pihak yang menolak ini berargumentasi bahwa peringatan Maulid Nabi ini terdapat kemungkaran, seperti ikhtilat atau campur baur antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Kemudian ada pagelaran seni musik, keyakinan-keyakinan syirik dan kufarat dan juga meninggalkan sholat 5 waktu dan kemungkaran-kemungkaran lainnya. Nah, argumentasi ini pun ditanggapi oleh pihak yang mengamalkannya bahwa adanya kemungkaran yang dituduhkan pada tradisi Maulid Nabi ini pun belum diperinci gitu. Sebab memang tidak dipungkiri bahwa dalam beberapa tradisi Maulid yang diselenggarakan oleh sebagian masyarakat muslim kadang terdapat kemungkaran. Namun tentunya tuduhan tersebut tidak bisa digeneralisasikan pada setiap acara Maulid. Gugatan selanjutnya yaitu gugatan yang keenam, ada yang mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi ini adalah sebagai id syar'i versus tradisi tahunan, di mana pihak yang menolak menganggap bahwa tradisi Maulid ini sebagai bid'ah tercela. Nah, mereka berargumentasi bahwa dengan mentradisikan Maulid Nabi ini maka artinya menciptakan hari raya baru yang bid'ah, padahal peringatan Maulid Nabi ini tidak pernah menjadikan hari kelahiran Nabi Muhammad itu sebagai hari raya atau id syar'i. Kemudian selanjutnya ditanggapi ini oleh pihak yang mengamalkannya bahwa peringatan Maulid Nabi SAW ini pada dasarnya bukanlah hari raya layaknya Idul Fitri dan Id Adha, namun semata tradisi yang hukum asalnya adalah mubah. Dalam tradisi tersebut dilakukan berulang-ulang atas dasar syukur kepada Allah serta melakukan itibar atau mengambil pelajaran dari peristiwa bersejarah tersebut.
Kemudian ada gugatan yang ketujuh, ada yang mengatakan bahwa peringatan Maulid ini adalah hari lahir versus hari wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, di mana pihak yang menolak ini berargumentasi bahwa hari Maulid ini adalah hari di mana Rasulullah SAW wafat dan tidak mungkin seorang mukmin bergembira pada hari wafatnya beliau. Nah, argumen tersebut selanjutnya ditanggapi oleh pihak yang mengamalkannya bahwa sebagaimana dilontarkan oleh Tajuddin Al-Fakihani dan orang-orang yang mengikutinya, bahwa jika bertemu dalam satu kesempatan dan waktu antara kegembiraan dan kesedihan, maka didahulukanlah kegembiraan atas kesedihan. Nah, selain tiga bahasan tersebut yang sudah saya paparkan, selain itu di dalam buku ini juga dicantumkan berbagai negara di dunia yang memperbolehkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini diperingati. Nah, salah satunya itu yaitu negara Indonesia, yang secara resmi menjadikan tanggal 12 Rabiul Awal itu sebagai hari libur. Dan di dalam buku ini juga diuraikan bagaimana sikap yang perlu kita lakukan dalam menanggapi perbedaan pendapat mengenai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Buku ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yang pertama secara cakupan materi antara judul dengan isi ini sudah sangat sesuai. Kemudian materi diuraikan secara ringkas dan juga jelas, di mana di dalam penjelasan setiap subbahasan materinya ini dicantumkan penguatan ayat ataupun hadis dan juga gambar. Nah, secara bentuk fisik sendiri untuk cover buku dengan perpaduan warna dan juga gambar yang ada, ini sudah cukup baik, dapat menarik perhatian para pembaca. Nah, selain itu juga gaya tulisan dan ukuran huruf yang dipakai itu mudah dibaca. Namun di samping kelebihan tersebut terdapat kekurangan dari buku ini, yaitu terdapat penggunaan kata baku atau istilah yang sulit untuk dimengerti oleh pembaca dan tidak terdapat glosarium dalam buku tersebut. Sekian video review buku yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.